Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Saya ajak kita semua untuk bersaat teduh. Saya persilakan kita semua untuk bersaat teduh. Saya persilakan kepada Konat untuk membawakan fotum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati pikiran kita dan kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai selesainya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, 'cause oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau dalam seminggu kebelakangan ini kita boleh bisa melihat betapa luar biasanya rencana Tuhan buat kita. Di mana kita bisa melihat Tuhan masih memberikan kita hidup, matahari buat kita pandang. Sungguh luar biasa Allah kita bekerja dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa ketika kita bisa bangun pagi ini dan kita bisa melihat, aku bisa diberi kehidupan sekali lagi oleh Tuhan. Oh Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya ajak kita semua hari ini, pagi ini, kita mengangkat satu pujian, bukti pengagungan dari hati kita. Kita katakan, Tuhan terpujilah Engkau. Bless the Lord of my soul. Yes, the sun comes. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind, and all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find, and I bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And I bless the Lord, bless
I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah sekali lagi Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bisa Tuhan ada di tempat ini. Kami boleh bisa Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami boleh bisa hidup sekali lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, karena Engkau yang selalu menghiasi hari-hari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang mengganggu hati kami sekarang. Banyak hal pemikiran yang sifatnya dipakai setan untuk mengganggu kami Tuhan. Tapi Kamu percaya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami ingin membuka ibadah kami Tuhan. Kami ingin menyatakan Tuhan Engkau adalah suci untuk kehidupan kami. Engkau adalah agung. Engkau adalah Allah yang patut harus kami sembah Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa mencintai kami Tuhan. Dan terima kasih untuk semua berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami datang dan kami siap membangun relasi lagi dengan Engkau. Membangun suatu hubungan mungkin yang sudah rusak dengan Engkau Tuhan. Ataupun memperkuat hubungan kami dengan Engkau. Engkau suci Tuhan. Amin. You are holy. Holy, yes you Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. Everybody sing. You are holy. Holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. Are you Lord? Holy. Holy. Everybody sing. Are you Lord God Almighty? 'Cause worthy is the Lamb. 'Cause worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. As we worship you Lord, holy. In your call are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Holy is Lord. Worthy is the Lamb. Amin. Haleluya. Praise to God. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Luar biasanya, saking kita tidak bisa mempercayai itu. Dan sekarang kita bersyukur karena Tuhan ada di sini. Dan seharusnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita katakan semuanya, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku
angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah, dan kita nyanyikan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ajak Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Benar teman-teman, Tuhan adalah Allah yang patut kita sembah, karena Dia adalah Allah yang terbesar, yang memenuhi bumi ini dan terlebih memenuhi hati kita semua. Biarlah melalui pujian ini kita bisa menyerahkan hidup kita dan mulut kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Hey, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Praise Lord. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang besar, terbesar, termulia, dan maha tinggi banget. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani banyak perkara dalam kehidupan kita. Kita tinggikan nama Tuhan lagi. Kita angkat pujian, tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Karena iman berikan ku kekuatan, iman berikan ku kekuatan. Yes. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu kami pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan segenap hati, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan
melebihi batas kekuatan kita semua. Melebihi batas kekuatan. Oh, Kau yang berikanku kemuliaan untuk semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Katakan semuanya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh minta suaranya semuanya? Kita katakan. Tinggi, hey, hey, namamu dipuji, hey, hey, sorak kemuliaan. Kita katakan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi, haleluya, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tuhan terima kasih. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Kita katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Terima kasih. Bless you Lord. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari saya ajak kita semua yang ada di rumah, yang lagi duduk santai, kita bangkit berdiri sebentar. Kita angkat pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am home. 'Cause I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you.
I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Teman-teman, suatu hal yang luar biasa. Kalau boleh kesaksian sedikit, selama beberapa waktu kebelakang ini, Tuhan sangat menegur saya tentang relasi dan bahkan pengetahuan. Terkadang apa yang menjadi keinginan kita, teman-teman, terutama untuk saya rela membuat pengetahuan saya itu lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau boleh sharing, Tuhan sangat menegur dan berulang kali bilang kepada saya, ayo balik. Tapi lama-kelamaan dengan pengetahuan yang saya dapat, jujur teman-teman, saya merasa jauh dari Tuhan. Dan Tuhan itu sama sekali gak berpaling dari saya, tapi di situ saya berpaling dari Tuhan. Teman-teman, berbicara tentang relasi, bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari ini? Teman-teman, banyak sekali yang menjadi struggling di dalam hati kita sekarang. Mungkin sekarang yang terlihat coronavirus, COVID-19, apapun itu, masalah keluarga kita, pribadi kita, lepas pribadi, atau mungkin seperti saya, relasi dengan Tuhan. Apakah kita hari ini ingin bilang ke Tuhan, Tuhan, aku pengen jalan dengan Engkau. Aku gak peduli apapun yang terjadi. Apakah kita mau bilang seperti itu kepada Tuhan? Di tengah hiruk pikuk, di tengah masalah yang ada Tuhan, teman-teman, saya rasa itu mungkin agak susah. Tapi hari ini Tuhan datang. Tuhan bilang ke teman-teman semua, Nak, aku di sini nunggu kamu. Dan biarlah teman-teman, kita sebentar lagi akan menaikkan pokok doa kita. Biarlah melalui pujian ini sebagai pralambang kita untuk bisa mengatakan, Tuhan, aku ingin melangkah dengan Engkau. Aku ingin lebih lagi hidup dengan Engkau. Dan terutama aku ingin memperbaiki relasiku lebih dalam lagi, Tuhan. Melalui doa ini, kita angkat satu pujian ini lagi sebagai bukti, Tuhan, aku ingin melangkah dengan Engkau. Sebelum kita berdoa, Lord, I want to walk with you. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you in your presence. I am more, 'cause I will trust in you. Say, I will trust in you. So I will trust in you. I believe in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. 'Cause Lord, I trust in you. I believe in you. I believe in you, Jesus. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. 'Cause Lord, I trust in you. Teman-teman semua, sebelum kita mengangkat pokok doa kita, mungkin yang pertama kita harus bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita. Saya berikan waktu kita semua untuk mengucap syukur untuk semua berkat, semua hal yang Tuhan kasih kepada kita semua. Mari kita berdoa.
Selanjutnya, saya ajak kita semua untuk berdoa yang pertama untuk kondisi Indonesia sekarang, dunia, bumi kita tercinta ini yang sedang dilanda suatu virus COVID-19. Mari kita berdoa untuk semua orang, baik itu di kanan kiri kita, saudara kita, teman kita, siapapun di dunia ini. Biar tangan Tuhan selalu menyertai kita semua dan membungkus kita dengan darahnya supaya kita sama-sama boleh terhindar dari masalah ini dan terus dikuatkan. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk usaha orang-orang di luar sana, para medis, bahkan kita sendiri, supaya melalui usaha kita, tangan Tuhan di sana selalu menyertai kita semua. Biarlah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu juga terutama kita juga bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terlebih itu juga bisa melindungi kita juga. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya dalam apapun yang kita kerjakan, dan kita selalu terlindungi. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk setiap diri kita yang ada di tempat ini. Kita berdoa untuk setiap pergumulan yang kita punya, relasi kita, apapun yang menjadi struggling dalam hati kita. Kiranya apapun yang kita gumulkan, kiranya itu tidak mempengaruhi relasi kita terhadap Tuhan. Tetapi melalui pergumulan kita, saya tidak tahu pergumulan kita apa, tapi biarlah melalui hal ini, kita boleh bisa melihat tangan Tuhan selalu menyertai kita melalui pergumulan kita. Kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Tuhan, Ayah kami, teman kami, terima kasih Tuhan untuk setiap bentuk penyertaan yang Kau sudah berikan kepada kami. Setiap inci, setiap detail dalam kehidupan kami, Engkau di sana selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan di dalam doa-doa kami Tuhan. Di dalam doa kami yang singkat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam hati kami, kami tahu Tuhan, pencobaan-pencobaan yang ada tidak melebihi kekuatan kami, tapi di situ membuat kami semakin berkembang Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, yaitu kita berkembang. Saya, semua orang di dunia ini berkembang melalui masalah yang ada bersama Tuhan. Biar apapun Tuhan, bahaya, ancaman apapun tidak menggentarkan iman kami Tuhan di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan. Bantu kami supaya Engkau menaruh Engkau di dalam hati kami, menaruh Engkau di pusat utama dalam kehidupan kami, dan Engkau yang di depan untuk setiap apapun yang kami lakukan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Amin. Even when the storm is raging, Your word caught my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift Your name apart. Now that every chain is broken and my heart has been set free, yes, I will trust in You. Yes, I will trust
in you. Even when his hand is raging, you won't cut my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name apart. Know that every chain is broken and my heart has been set free. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are tearing on my struggle. Lord, I trust in you. Everybody sing, everybody sing. I believe, I believe, I believe in you. So I will walk with you. I will walk with you. Be the reason that I live. Fulfill your purpose in my life. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sekali lagi terus mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami punya relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan itu boleh menuntun kami untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada kami setiap pribadi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca bagian ini untuk saudara sekalian. Saya harap saudara boleh bersama membuka Alkitab bersama dengan saya dan mengikuti pembacaan Alkitab bersama-sama. Mari kita membaca dan melihat Alkitab kita masing-masing. Saya membaca untuk saudara ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah.
Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya di sepanjang hidup mereka. Amin. Saudara, saya percaya setiap orang itu ingin diakui. Setiap orang ingin diakui dan senang jika mendapat pujian tentunya. Setiap orang ingin memiliki keberhargaan diri. Bahkan mereka ingin dianggap sangat berharga di mata orang lain. Bahkan dari sejak kecil. Anak kecil senang diperhatikan dan senang apabila dipuji tentunya. Saya rasa orang dewasa pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan anak kecil di dalam hal ini. Setiap pribadi ingin dipuji, ingin diakui. Setiap wanita yang terlihat cantik tentunya ingin dipuji. Setiap pria yang sudah terlihat gagah juga ingin dipuji, ingin diakui. Itulah sebabnya saudara tidak mengherankan jika hari-hari belakangan ini ada begitu banyak perusahaan dagang yang memamerkan produknya di media dan mempersuasi para calon konsumennya dengan mengatakan produk ini pasti akan menambah keberhargaan dirimu. Saudara, tetapi ketika harapan ingin diakui, ingin dihargai oleh orang lain yang sangat besar itu kemudian tidak kita peroleh. Maka yang muncul biasanya ialah kecemasan, kekosongan, bahkan sampai kesepian. Saudara, tetapi saya menemukan seorang pribadi yang berbeda, yang bernama Yesus. Di saat orang banyak ingin mendapat pengakuan melalui kemampuan mereka, Yesus justru berbeda. Beberapa kali di dalam catatan Injil Matius dikatakan bahwa Yesus justru melarang orang untuk mengatakan kepada orang lain tentang dirinya. Saudara, coba kembali kepada Alkitab saudara dan mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Di sana berbunyi demikian, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara, di dalam cerita ini Yesus baru saja menyembuhkan 2 orang yang buta. Di akhir setelah Yesus menyembuhkan mereka dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara, Yesus berpesan kepada 2 orang buta itu supaya mereka untuk tidak memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Di dalam Matius pasal yang ke-12, saudara, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia.
Saudara, dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus baru saja menyembuhkan mereka semua. Lalu Yesus melarang dengan keras mereka untuk memberitahukan tentang siapakah Dia. Saudara, Yesus sebenarnya punya kemampuan untuk membuat dirinya diakui, dihargai, bahkan dikenal. Tetapi kenapa pada waktu-waktu itu Dia justru melarang orang untuk memviralkan dirinya? Saudara, tapi di waktu yang lain di dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus kemudian seolah-olah berubah 180 derajat. Dengan mengizinkan orang banyak untuk mengalu-alukan Dia. Saudara, saya percaya bahwa sesungguhnya Yesus bukan orang yang labil seperti kebanyakan manusia yang jika tidak mendapat pengakuan biasanya uring-uringan, moody, bahkan punya kesepian, punya rasa sepi, kekosongan dan sebagainya. Saya percaya Yesus adalah pribadi yang stabil. Saudara, mengapa saya berkata demikian? Karena sesungguhnya Yesus tahu akan tujuan keberadaan hidupnya di dalam dunia ini. Saudara, Yesus adalah pribadi yang mengerti akan tujuan keberadaan hidupnya di dalam dunia ini. Nah, hari ini saya ingin berkata kepada saudara sekalian, engkau pemuda, engkau remaja, saya ingin berkata kepada engkau bahwa sesungguhnya ketika engkau mengerti akan tujuan keberadaan hidupmu, kau tidak akan mencari pengakuan daripada orang lain. Karena sesungguhnya diakui oleh Allah itu jauh lebih penting daripada diakui oleh manusia. Sekali lagi saudara, saya ingin berkata kepada saudara bahwa seseorang yang mengerti akan tujuan keberadaan hidupnya tidak akan mencari-cari pengakuan dari orang lain. Karena sesungguhnya diakui oleh Allah itu jauh lebih penting daripada dipuji oleh manusia. Saudara, kembali kepada kita di dalam bacaan kita hari ini. Yesus tahu betul akan tujuan Dia di dalam dunia ini. Dan dari bacaan ini saudara, saya mendapati bahwa ketika Yesus mengizinkan orang banyak itu mengeluh-elukan Dia, maka setidaknya ada dua alasan yang sangat mendasar. Mari kembali kita memperhatikan Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Surah yang pertama, Yesus tahu dengan jelas mengapa Dia mengizinkan orang banyak mengeluh-elukan Dia. Oleh karena di dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, ketika Yesus mengizinkan orang banyak untuk mengeluh-elukan Dia, Yesus hendak menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara, mari saya mengajak saudara membuka bagian itu. Sakaria 9 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, menariknya bagi saya, ketika kita membaca Injil Matius di dalam pasal yang ke-21, maka saya menemukan ada sesuatu yang unik di sana. Saudara, coba kembali kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ketika di sana dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, nampaknya ada yang berbeda dengan kutipan dari Sakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara, bedanya di mana? Saudara, Matius menghilangkan frasa bersorak-soraklah dengan nyaring. Saudara, pertanyaannya kenapa Matius menghilangkan frasa bersorak-soraklah dengan nyaring?
Untuk itu saudara, saya rasa kita perlu melihat konteks Sakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara, kalau kita membaca konteks Sakaria 9 ayat yang ke-9, di sana itu adalah sebuah seruan atas kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekeliling Israel. Saudara bisa lihat itu di dalam Sakaria 9 ayat 1 sampai 8. Di sana Allah menjanjikan kemenangan kepada bangsa Israel. Allah menyediakan pembebasan kepada mereka. Lalu pertanyaannya, mengapa Matius menghilangkan frasa ini? Nah, saya rasa kita juga perlu mencermati akan konteks di dalam Matius 21 ini. Di mana bagian ini dicatat menjelang peristiwa penyalipan Yesus 6 hari sebelum penyalipan tepatnya. Nah, bagaimana mungkin saudara Yesus itu bersorak-sorak sementara dia akan mengalami penderitaan? Itulah sebabnya Matius menghilangkan bagian itu. Nah, yang kedua saudara, di dalam catatan Lukas 19 ayat 41. Ketika di sana dikatakan bahwa Yesus itu telah dekat dan melihat kota itu, maka ia menangisinya. Persis 6 hari sebelum hari penyalipan Yesus. Lukas mencatat ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, ia menangisinya. Mengapa Yesus menangis? Oleh karena sesungguhnya mata orang-orang Israel tertutup oleh kegelapan. Mereka buta terhadap kebenaran. Nah, dalam konteks inilah saudara, saya menduga Matius menghilangkan frasa bersorak-soraklah dengan nyaring. Soal yang kedua, saya mendapati bahwa juga Matius menghilangkan frasa adil dan jaya yang dicatat di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-9. Mengapa Matius menghilangkan frasa ini, saudara, secara sederhana? Oleh karena sesungguhnya kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah kedatangan untuk membawa anugerah dan belas kasihan. Dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menunjukkan keadilannya, bukan. Tapi Yesus datang ke Yerusalem untuk menunjukkan anugerahnya yang begitu besar bagi umat Tuhan. Dia justru datang untuk mati bagi mereka, tetapi sayangnya mereka justru menolak Yesus. Secara alasan yang kedua, mengapa Yesus mengizinkan orang banyak itu mengelulukan dia? Itu tidak lain adalah supaya tindakan ini mendesak orang-orang Farisi dan kawan-kawannya untuk segera bertindak atas diri Yesus. Secara di dalam catatan Injil Yohanes pasal yang ke-12. Mari membuka bagian itu. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sana berbunyi demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di dalam waktu yang sama, di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan pasal 12 Injil Yohanes, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus itu membuat gempar ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Lalu mereka bermufakat untuk segera menghukum Yesus. Nah, pertanyaannya saudara, apakah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang Farisi berhasil menghukum Yesus? Sekilas mungkin kita berkata iya. Mengapa? Oleh karena kita tahu bahwa Yesus akhirnya disalibkan. Tetapi sesungguhnya saudara, peristiwa penyalipan Yesus bukanlah karena orang-orang Farisi dan kawan-kawan berhasil dalam misi mereka. Tapi karena Yesus tahu betul akan tujuan kedatangannya ke dalam dunia, yaitu untuk taat mengerjakan kehendak Bapanya yang di surga. Dia tahu bahwa inilah saatnya dia harus menuntaskan misi Bapanya. Sekali lagi saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus tahu dengan jelas tujuan hidupnya, yaitu hidup taat kehendak Bapa di surga.
Dia tahu dengan jelas akan tujuan hidupnya, bahwa kedatangannya ke dalam dunia yaitu untuk hidup taat kepada kehendak Bapa yang di surga. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, sebagai pemuda remaja Kristen yang ada hari ini, kita juga perlu sadar bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita yang terutama ialah hidup untuk taat kepada kehendak Bapa di surga. Saudara, seorang tokoh yang bernama D.L. Moody pernah berkata demikian. Jiwa kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera sampai kita mau taat mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Jiwa kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera sampai kita mau taat mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa itulah yang membuat dirinya sanggup merasakan damai sejahtera sekalipun dia diperhadapkan dengan salib yang sudah menanti. Saudara, ketika saya dan saudara hari ini mengalami penderitaan, mengalami persoalan khususnya persoalan COVID-19 ini, atau apapun persoalan hidup saudara, penderitaan yang hari ini saudara alami, kita perlu sadar akan tujuan hidup kita dengan jelas, bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dalam dunia ini adalah mengerjakan kehendak Bapa yang di surga. Dan ketika kita mengerjakan itu, saudara, di sanalah tersedia kedamaian di dalam jiwa kita. Dan kedamaian itu disediakan melalui kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kedamaian disediakan melalui kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tetapi sayangnya saudara, mereka yang mengeluh-elukan Yesus pada waktu itu tidak mengenal Yesus dengan benar. Ketika mereka mengeluh-elukan Yesus, mereka sesungguhnya tidak sedang mengenal Yesus dengan benar. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-21 di dalam bacaan kita, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, dikatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka mengakui Yesus hanya sebatas nabi, mungkin seperti Musa, atau setidaknya seperti apa yang dicatatkan Musa di dalam Ulangan 18 ayat 15. Ketika dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, bukti yang menguatkan ini ketika Matius 21 ayat 46. Di sana dikatakan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sekali lagi saudara, Injil Matius menegaskan bahwa sesungguhnya pengenalan akan orang banyak yang mengeluhkan Yesus pada waktu itu hanya sebatas nabi. Saudara, mengapa orang banyak itu hanya mengakui Yesus sebagai nabi? Karena sesungguhnya mereka semua hanyalah pengagum yang antusias dan bukan pengikut yang intim. Nah, saya meminjam istilah ini dari Pastor Kyle dalam bukunya Not a Fan. Mereka hanyalah pengagum yang antusias, bukan pengikut yang intim. Saudara, pengagum yang antusias itu bisa kita pahami seperti seorang pria atau seorang pemuda yang pergi menonton pertandingan sepak bola tanpa kemeja dengan dada yang dicat. Dia duduk di tribun penonton dan bersorak-sorai mengeluhkan timnya. Di dinding rumahnya bahkan tergantung kaos pemain bola yang bertanda tangan. Dan di belakang mobilnya bahkan terpasang beberapa stiker tim favoritnya. Tetapi sayang seribu sayang, dia tidak pernah ikut bermain. Dia tidak pernah meneteskan setitik keringat pun, atau merasakan sakitnya dijegal oleh pemain lawan. Dia mungkin menghafal semua informasi pemain yang digemarinya. Bahkan dia bisa memberitahu kita statistik terkini tentang pemain itu. Tapi sesungguhnya dia tidak
mengenal mereka. Pengagum yang antusias itu mungkin sama seperti seorang wanita. Remaja wanita yang tidak pernah melewatkan siaran infotainment selebriti. Bahkan ia membeli tabloid-tabloid wanita terbaru. Ia mungkin penggemar berat beberapa aktris yang sedang menebar sensasi di dunia perfilman. Dan wanita ini tidak hanya menghafal setiap film yang dibintangi aktris ini. Ia bahkan tahu di mana sekolahnya, di mana tempat kuliahnya. Ia juga ingat tanggal ulang tahun si aktris, bahkan menghafal nama kekasih pertamanya. Ia bahkan menghafal warna rambut kesukaan sang aktris. Tetapi sayangnya saudara, dia tidak mengenal sang aktris itu oleh karena dia hanyalah pengagum yang antusias. Saudara, sampai di sini saya kemudian berpikir bahwa ada banyak orang Kristen masa kini yang juga hanya jadi pengagum saja. Mereka menyerukan nyanyian, bahkan menghafal nyanyian itu dengan sangat fasih. Mereka juga bahkan tidak lupa hadir di dalam seminar-seminar yang diadakan oleh gereja dan lembaga-lembaga Kristen. Mereka juga adalah tipikal orang yang menyerukan doa agar terbebas dari masalah, diberkati dalam pekerjaan, diberi kelancaran dalam segala perkara, tapi tidak pernah mau terikat kepada komitmen pikul salib. Tidak mau hidup taat terhadap firman, tidak mau berkorban bagi orang lain. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau boleh berdiam dan berpikir sejenak, apakah saudara macam pengagum yang antusias atau pengikut yang intim? Apakah saudara macam pengagum yang antusias? Pemuda remaja yang hanya datang ke gereja, menghafal setiap lirik pujian di gereja. Saudara ikut kelas-kelas, kelompok-kelompok kecil. Saudara dibina, tapi saudara hanya pengagum saja. Saudara enggak mau pikul salib. Saudara enggak mau membayar harga komitmen ikut dia. Saudara tahukah, saya percaya Yesus ingin supaya kita semua menjadi murid yang intim, bukan sekedar pengagum yang antusias. Itulah sebabnya saudara, hari ini melalui bacaan di dalam Injil Matius pasal 21, saya ingin menyampaikan sebuah take home message bagi saudara di dalam renungan pada pagi ini. Bahwa sesungguhnya seorang pengikut yang intim tahu bahwa yang terpenting dalam hidupnya ialah dikenal oleh Allah dan melakukan kehendak Bapa, sekalipun harus melalui salib. Seorang remaja, pemuda yang intim itu tahu bahwa yang terpenting dalam hidupnya ialah dikenal oleh Allah dan melakukan kehendak Bapa, sekalipun harus melalui penderitaan. Hari ini saudara, kita sedang berjuang melawan virus COVID-19. Dan bisa jadi ini merupakan salib yang harus kita pikul. Pertanyaan saya bagi saudara hari ini, hai engkau remaja pemuda, apakah engkau seorang pengikut yang intim, yang tahu bahwa sesungguhnya yang terpenting di dalam hidupmu adalah dikenal dan diakui oleh Allah Bapa di surga? Kau tahu bahwa sesungguhnya yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa, sekalipun kau harus melalui penderitaan. Saya ingin berdoa untuk saudara, berdoa untuk kalian semua yang ada di rumah. Sekiranya hari ini saudara hanya menjadi pengagum yang antusias, mari saudara kita melangkah. Kita mau ambil komitmen kita. Kita mau bertekad untuk ikut Yesus, bahkan sampai memikul salib. Mari kita teduhkan hati kita. Kita boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita boleh tenangkan hati, pikiran kita. Dan ini saya ingin saudara boleh mengambil waktu
berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Mengoreksi akan diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita ikut Tuhan hanya sekedar ikut-ikutan? Atau selama ini kita mengikut Tuhan karena sungguh kita cinta kepada Dia? Tuhan, hari ini ketika kami membaca firman-Mu, kami terus diingatkan bahwa sesungguhnya yang terpenting di dalam hidup ini ialah dikenal dan diakui oleh Allah. Yang terpenting dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau belajar untuk meletakkan keberhargaan diri kami di hadapan-Mu. Sekalipun kami harus melalui penderitaan, kami juga mau belajar taat melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kau boleh berbicara kepada kami. Kau boleh menguatkan kami. Bahkan Kau boleh menegur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita anugerah dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukankah luar biasa ketika Tuhan selalu memberikan satu anugerah, satu bentuk penyertaan. Teman-teman, untuk meresponi apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita, mari kita berikan apa yang kita punya. Di sini ada disediakan link QR bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan. Dan terlebih daripada itu, mari kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Konat tadi bilang, kita harus pikul salib. Selain kita memikul salib, teman-teman, kita berikan kehidupan kita, ya, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus, teman kita, ayah kita yang selalu menyertai kita. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, tiada sepertimu, karena memang Tuhan dan cuman Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang selalu menemani kita. Amin. Indah mulia Tuhan Engkau. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Anugerah Tuhan. Baik, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Anugerah Tuhan baik untuk aku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari kita katakan, segala puji
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan. Biarlah Tuhan selalu yang menghiasi kehidupan kita, karena Dia awal dan terakhir dalam kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Hallelujah, Tuhan. Oh, this is our praise for you, Lord God. Oh, engkau kami Tuhan. Everybody sing. Kita katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita katakan, segala puji dalam sikap doa kita, hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi kita katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saudara, mari kita berdiri bersama. Kita boleh mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita boleh mengarahkan hati pikiran kita, dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang kekal yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, dan saya mengajak saudara boleh menenangkan hati, mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman. Amin.
Saudara, satu hal saja yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ibadah peringatan Jumat Agung akan dilaksanakan secara online juga. Tetapi untuk ibadah pemuda, remaja, fungsian dan siensin, kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah bersama dengan umum. Untuk itu saya menghimbau saudara untuk boleh tetap bersama-sama connect dengan Tuhan, mempersiapkan hati kita di dalam menyambut ibadah Jumat Agung. Untuk hari Minggu seperti biasa, ibadah Paskah, kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah remaja dan pemuda. Kita akan ibadah bersama-sama secara online juga pada jam 10 pagi. Saya mengajak saudara boleh terus ikut serta memperhatikan pengumuman-pengumuman dari gereja kita. Dan saya juga berharap saudara boleh tetap menjaga kesehatan saudara. Tetap mendengar himbauan dari pemerintah, dan kiranya Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.